Ya pemirsa, sebelumnya penyidik senior KPK Novel Baswedan disiram air keras oleh dua pengendara sepeda motor pertengahan April 2017 lalu. Akibatnya Novel mengalami cedera serius di kedua matanya dan harus menjalani perawatan intensif di Singapura. Pemirsa, berikut kronologis penyerangan terhadap Novel Baswedan. Pukul 4:45 waktu Indonesia Barat, Novel Baswedan sholat subuh di Masjid Al-Ihsan, Kelapa Gading. Pukul 5 waktu Indonesia Barat, Novel pulang dari masjid dengan berjalan kaki. Jarak masjid dan rumahnya hanya 50 meter. Kemudian pukul 5:10 waktu Indonesia Barat, Novel yang sedang berjalan kaki disiram air keras oleh dua pengemudi sepeda motor. Pukul 5:15 waktu Indonesia Barat, pelaku kabur, sementara Novel lari ke masjid mencari air untuk membasuh wajahnya. Pada pukul 5:30 waktu Indonesia Barat, dengan dibawa dua jemaah masjid, Novel tiba di Rumah Sakit Mitra Kelapa Gading, Jakarta Utara. Dan pemirsa, kini kami mengajak Anda untuk ke Istana Negara untuk mengikuti konferensi pers yang disampaikan oleh Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengenai update dari kasus penyiraman air keras kepada Novel Baswedan. Kita simak bersama. Yang diduga dia adalah pengendara sepeda motor itu, sepeda motor penyerang. Nah, ini kita sudah lakukan berulang-ulang, sketsa mulai dari sketsa tangan sampai dengan menggunakan teknologi yang terakhir. Kita bekerja sama dengan rekan-rekan dari AFP, Kepolisian Australia. Kemudian kita rekonstruksikan menggunakan sistem komputer, sehingga terakhir kita dapatkan yang ini. Ini mungkin belum dipublish ya, karena ini baru kira-kira 2 hari yang lalu nih. Jadi kalau ada yang ada di media majalah lain, saya tidak jelas dapat dari mana. Yang ini adalah dari saksi yang sangat penting, karena 5 menit sebelum kejadian. Ini ada di dekat masjid, dia mencurigakan. Yang kita duga dia adalah pengendara sepeda motor. Ciri-cirinya tingginya hampir 170 ya, 167 sampai 170. Agak hitam, rambut keriting, kemudian badan cukup ramping. Nah, kalau kita lihat, sudah ya, ini agak berbeda dengan 4 orang yang sudah diperiksa sebelumnya. Ada 3 orang yang diperiksa sebelumnya, yang tadinya 2 bulan sebelum peristiwa ada di sekitar rumah saudara Novel, ada 2 orang, yaitu H dan M. Tapi ciri-cirinya sangat jauh berbeda dengan yang di peristiwa. Karena ini tinggi badannya tidak ada yang di atas 160 cm. Bahkan yang terakhir yang kita amankan namanya Lestaluhu, berdasarkan keterangan saudara Novel. Rupanya saudara Novel mendapatkan ini dari seorang anggota Polri juga, tapi anggota Polri mendapatkannya dari Facebook. Nah, ini saudara Lestaluhu ini sudah kita sangat jauh berbeda, karena dia tingginya hanya 157 mungkin ya, 157 cm. Sementara ini pelaku penyerang ini diduga tingginya sekitar 167 sampai 170 cm. Dan kemudian wajah juga berbeda, dan ini adalah foto pada saat kita melakukan konfrontasi. Ada 5 orang saksi yang ada yang disampaikan oleh saudara Novel Baswedan maupun keluarganya, dan kita temukan juga sendiri ada 5 orang. 5-5-nya ini 4 orang ditampilkan di Polsek Kelapa Gading di dalam ruangan yang bisa dilihat oleh para saksi 5 orang, tapi tidak bisa dilihat oleh tersangka. Saya ulangi, bukan tersangka, orang yang ditampilkan, yaitu H, Lestaluhu,
M, dan 1 anggota Polri. Dari Polda Metro Jaya juga ada di media, yang sudah ada muncul di media. Karena ada dianggap meminjamkan sepeda motor. Dari 4 orang ini, semua saksi mengatakan negatif. Mereka bukan pelakunya. Dan kita sudah dalami 4 orang ini, alibinya tidak ada di TKP. Nah, kemudian kita juga sudah menyampaikan kepada KPK pada tanggal 16 Juni lalu, saya sendiri yang memimpin datang ke KPK bersama dengan tim penyidik Kapolda Metro saat itu. Kemudian sudah dipaparkan tentang temuan-temuan sampai dengan tanggal 16 Juni, kecuali yang tadi ya, kecuali yang foto tadi ya. Yang ini baru kira-kira 2 hari ini. Ini pun setelah kita ulangi terus-menerus sampai kesimpulan dari saksi hasilnya adalah baik. Jadi di sini ada buruk, baik, baik sekali, sangat baik sekali. Hasilnya adalah baik. Artinya mendekati wajah yang dia lihat. Nah, ini kami sudah sampaikan kepada KPK yang dihadiri oleh para komisioner dan eselon 1 KPK saat itu. Kita ingin agar teman-teman dari KPK juga bisa bergabung, jadi membentuk tim gabungan. Tim gabungan Polri, khususnya Polda Metro Jaya dan KPK bergabung. Baik tim lidiknya lapangan maupun tim analisnya. Dan kita akan terbuka untuk itu. Sudah kami tawarkan dari tanggal 16 Juni. Kemudian kedua, berkaitan dengan adanya informasi dari saudara Novel Baswedan ya, yang disampaikan ke publik, ke media massa, dugaan adanya jenderal polisi dan lain-lain. Sudah kami sampaikan, ini perlu kita lanjuti dengan melakukan mendengar keterangan saudara Novel Baswedan secara langsung. Dan untuk itu pro justitia. Nah, untuk itu kita sudah siapkan tim untuk berangkat ke Singapura untuk mendengar keterangan, dan agar lebih fair kita meminta untuk dari KPK juga untuk mendampingi. Pada saat itu Bapak Ketua KPK Pak Agus Raharjo juga menyampaikan beliau berkenan untuk mendampingi atau salah satu komisioner untuk mendampingi tim dari Polri, sehingga informasi yang kita dapatkan informasi yang objektif. Namun sampai hari ini informasi dari KPK untuk keberangkatan ke Singapura, mendampingi Singapura itu belum kami terima, dan mungkin dalam waktu beberapa hari ke depan, dalam minggu ini kami akan melakukan pembicaraan dengan komisioner KPK untuk membahas langkah-langkah ini, baik pemeriksaan kepada mendengar keterangan dari saudara Novel secara detail di Singapura, maupun tim dari KPK, tim penyelidik dari KPK yang bergabung dengan Polri untuk melakukan sekali lagi memverifikasi teknis hal-hal yang sudah dikerjakan oleh Polri, maupun untuk melakukan langkah-langkah bersama ke depan dalam rangka mengungkap kasus ini. Jadi namanya tim gabungan Polri KPK, kira-kira demikian. Silakan kalau ada pertanyaan. Apakah tim gabungan dari Polri dan KPK ini bisa disebut juga tim gabungan pencari fakta atau tim investigasi? Bukan mencari fakta lagi. Kalau pencari fakta itu kan tidak pro justitia. Artinya hasilnya tidak dapat langsung diajukan. Ya, pemirsa, telah kita ikuti bersama tadi konferensi pers yang disampaikan oleh Kapolri Jenderal Tito Karnavian yang antara lain menyampaikan hasil pertemuannya dengan Presiden di Istana hari ini, antara lain dengan memperlihatkan sketsa wajah terbaru dari tersangka penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan yang dikatakan bahwa tinggi badan hampir 170 cm, kemudian berkulit gelap dan rambut keriting. Setelah itu juga Kapolri menanggapi pernyataan atau
ataupun kutipan wawancara dari Novel Baswedan yang dimuat di media asing mengenai adanya kemungkinan keterlibatan jenderal dalam kasus penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan ini, dan dikatakan akan segera ditindaklanjuti dengan melakukan wawancara ataupun pertanyaan langsung kepada Novel Baswedan di Singapura didampingi oleh KPK.